Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga masih selalu dalam keadaan sehat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Kita kembali lagi bertemu di pembelajaran mata pelajaran farmakognosi. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya. Yang sebelumnya masih ingat materinya tentang apa? Iya, jadi sebelumnya kita akan membahas tentang sejarahnya farmakognosi itu seperti apa, seputar farmakognosi. Jadi, farmakognosi itu apa sih? Kemudian istilah-istilah yang ada di farmakognosi itu apa aja? Nah, untuk hari ini kalian bisa lihat di layar. Di situ sudah saya cetak dengan huruf besar, pasti semuanya bisa membaca. Hari ini kita membahas tentang budidaya tanaman obat. Jadi seputar tentang budidaya, seputar tentang pengelolaan tanaman obat. Jadi budidayanya tapi ya, caranya, dan yang kita pelajari khusus tanaman obat. Nah, sebelum itu kita harus tahu apa itu budidaya tanaman obat. Jadi hakikatnya membudidayakan tanaman obat itu merupakan suatu cara. Jadi cara untuk mengolah suatu tanaman obat sehingga nantinya tanaman tersebut bisa mendatangkan hasil yang tinggi jika dijual, kemudian bermutu baik. Itu adalah hakikat dari budidaya tanaman obat. Dan semua orang bisa melakukan itu. Jadi tidak harus perusahaan terkenal, perusahaan besar, bahkan kita sendiri. Misalkan kita menanam di lingkungan sekitar rumah itu juga termasuk budidaya tanaman obat. Contoh misalkan kita menanam temulawak di samping rumah atau menanam kunyit. Nah, itu juga salah satu bentuk budidaya tanaman obat. Nah, kemudian manfaatnya untuk apa, Bu? Jadi banyak manfaatnya, Nak. Yang pertama sebagai pengadaan atau penyediaan simplisia. Jadi kalau seandainya bisa membudidayakan, kita nggak perlu khawatir sampai kekurangan bahan. Jadi karena sudah ada pengadaan dan penyediaan secara teratur, secara kontinu. Itu manfaat yang pertama. Manfaat yang kedua bisa mencegah kelangkaan. Kalau seandainya kita hanya mengambil dan memanfaatkannya saja, maka lama-kelamaan kan akan habis suatu jenis tanaman itu. Nah, tujuannya kenapa sih harus budidaya itu supaya mencegah kelangkaan. Kemudian yang ketiga, menjaga kelestarian plasmanofa tentunya ya. Jadi kalau seandainya kita mau membudidayakan kan nggak jadi langka. Kalau misalkan nggak jadi langka, berarti tetap lestari. Kalau seandainya tetap lestari, berarti lingkungan kita tetap seimbang, jadi nggak akan rusak. Kemudian yang terakhir bisa menambah pendapatan, itu kalau secara ekonomi. Jadi orang yang mau membudidayakan tanaman obat itu nanti bisa hasilnya itu bisa dijual. Nah, itu kan bisa menambah pendapatan. Makanya kenapa kita bisa mempelajari ini, itu nanti manfaatnya banyak. Termasuk kalian pun bisa melakukannya. Nah, sedangkan tahapannya, ini yang penting. Jadi, tahapan budidaya tanaman obat itu ada 4 bagian. Yang pertama ada pengelolaan tanah, ada penanaman, ada pemeliharaan tanaman, kemudian yang terakhir ada pemungutan hasil. Jadi semuanya itu nanti saling mendukung supaya hasil yang diinginkan atau yang didapatkan bisa maksimal. Kita mulai dari yang pertama, dari pengelolaan tanah. Jadi kenapa sih ada tujuan ini? Kenapa sih ada tahapan ini? Tujuannya untuk apa? Yang pertama untuk menyiapkan media tumbuhnya. Jadi yang namanya tanaman itu kan perlu media tumbuh, entah itu medianya tanah, air, ataupun sekam, itu semuanya butuh media tumbuh. Nah, pengelolaan tanah itu tujuannya untuk menjaga kesuburan secara fisik maupun kimiawinya, supaya nanti bisa serasi
bagi pertumbuhan tanamannya, cocok untuk pertumbuhan tanaman. Kemudian yang kedua itu tujuannya untuk menghilangkan gulma atau saingan yang ada di sekitar tanaman. Makanya kenapa pengelolaan tanah itu penting. Kemudian yang ketiga, untuk menimbun dan meratakan bahan organik. Jadi yang namanya tanah itu kan butuh zat hara. Nah, zat hara itu bisa didapatkan dari bahan-bahan organik, contohnya misalkan kayak pupuk kandang yang ada di lingkungan sekitar, itu nanti bisa juga dimanfaatkan untuk pengelolaan tanah. Kemudian pengaturan saluran drainase, jadi pengairan itu juga penting. Kenapa? Karena itu nanti untuk menjaga kelembapan tanah. Ketika nanti bagian tanah itu tergenang air, yang satunya kering, maka akan berdampak ke pertumbuhan tanaman yang tidak maksimal. Nah, dari pengelolaan tanah kita lanjut ke penanaman. Penanaman itu nanti beberapa hal yang perlu dilakukan. Kalian bisa lihat di layar. Di situ salah satunya yang pertama bisa dilakukan di awal musim hujan. Itu untuk beberapa tumbuhan yang memang dia tidak tahan terhadap panas. Nah, itu bisa dilakukan di situ. Jadi penting kita tahu ciri-ciri tumbuhan tersebut. Kemudian dijarak. Jadi penanamannya itu dijarak supaya teratur dan pertumbuhannya bisa maksimal. Nah, kemudian penanamannya itu ada jenis yang tunggal, ada yang ganda. Itu nanti disesuaikan dengan jenis tanaman yang dia tahan terhadap cahaya atau tidak. Untuk tanaman yang berbatang merambat, bisa juga menggunakan alat penopang supaya nanti dia bisa tumbuh dengan kuat. Dan populasi tanaman itu penting untuk dipahami supaya nanti nggak ada persaingan antara tanaman dengan tingkat kesuburan tanah. Makanya populasinya harus sesuai. Kemudian untuk pemeliharaan tanaman. Jadi ketika kita sudah mengelola tanahnya, kemudian menanam, harus ada pemeliharaan tanaman. Kenapa? Supaya nanti hasil yang didapat juga bisa maksimal. Contohnya di sini yang bisa dilakukan misalkan penyesuaian waktu, kemudian penyiangan yang intensif atau mengurangi populasi gulma, kemudian memperbaiki saluran drainase, pemberian mulsa itu termasuk salah satu pemeliharaan tanaman. Kemudian pemangkasan pucuk batang supaya tumbuhan itu bisa memunculkan daun yang banyak. Nah, itu nanti berhubungan sama produksi alkaloid yang banyak. Itu salah satu bentuk pemeliharaan tanaman. Sedangkan yang terakhir apa tadi? Ya, yang terakhir yaitu pemungutan hasil atau pada saat panen. Jadi, untuk pemungutan hasil itu ada pedoman atau penentuan tertentu. Contohnya misalkan bagi tanaman empon-empon atau tanaman kelompok famili Zingiberaceae, biasanya ketika diambil yang bagian akarnya, itu yang dilakukan adalah pada saat panennya itu di bagian yang menua atau yang sudah kering, atau biasanya diambil pada musim kering. Nah, untuk bagian yang dimanfaat daunnya biasanya diambil pada saat proses fotosintesis maksimal, misalnya sebelum pembentukan buah. Kemudian pada saat yang diambil bunganya itu dipetik selagi kuncup. Kalau biji itu sebaiknya diambil saat buah masak. Kalau kulit berarti sewaktu bertunas, itu semuanya ada aturannya. Jadi ada bagian-bagian tertentu yang memang harus diambil sesuai dengan waktunya. Itu tadi adalah seputar tentang tahapan proses budidaya tanaman. Nah, untuk hari ini kalian tugasnya merangkum apa yang kita pelajari hari ini. Jadi supaya kalian lebih paham tentang budidaya tanaman, silahkan merangkum sesuai pengetahuannya masing-masing tentang apa yang kalian dapat atau kalian pelajari hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat.
Kurang lebihnya saya akhiri. Wassalamualaikum.